Puan AHY, apa yang kau cari? Semakin mendekati pesta akbar demokrasi, banyak partai yang melakukan manuver zigzag untuk mengejar insentif koalisi. Ketika para kandidat capres sudah mengerucut dalam 3 poros, posisi calon wakil presiden atau cawapres yang kini jadi incaran. Manuver politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP yang berupaya menjalin komunikasi dengan Partai Demokrat jelas membuat kejutan dalam panggung politik tanah air. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono. Pertemuan yang telah didahului dengan pertemuan Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, dengan Sekjen Partai Demokrat, Teguh Rifki Harza. Agendanya pun terkait kemungkinan kerjasama di pemilu tahun depan. Jelas, sebuah perubahan yang ditunjukkan oleh PDIP dalam memandang Partai Demokrat setelah sejarah panjang perseteruan antara Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono. Banyak yang mengapresiasi atas inisiatif pertemuan ini sebagai langkah baik untuk mencairkan hubungan PDIP dan Demokrat. Apalagi jauh-jauh hari sebelumnya, Hasto pernah bilang PDIP tidak akan bekerja sama dengan Partai Demokrat dan PKS. Tetapi skeptisme publik juga muncul bahwa proses komunikasi ini tidak lepas dari sekedar manuver politik biasa. Langkah zigzag untuk sekedar mencari panggung politik dalam proses nominasi kandidat cawapres. Apalagi bagi Demokrat, setelah ultimatumnya untuk segera mengumumkan cawapres Anies Baswedan pada bulan ini diabaikan partner koalisi. Pertemuan dengan PDIP akan lebih dilihat sebagai gertakan dalam proses kandidasi demi insentif di internal koalisi. Padahal, Poros Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP telah berkomitmen dalam nota kesepahaman 3 partai untuk mengusung Anies Baswedan. Partai Demokrat bersama Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera juga telah sepakat menyerahkan penentuan cawapres kepada Anies. Memang, politik itu dinamis. Dari sebelumnya kawan, bisa berubah menjadi lawan. Begitupun sebaliknya, dari yang awalnya berseteru dendam, akhirnya berteman. Apapun dinamika politik, tetap kepentingan bangsa dan rakyat yang mesti dijunjung tinggi. Tanpa komitmen tersebut, maka terminologi politik yang dinamis akan bergeser maknanya menjadi politik inkonsistensi. Jangan hanya karena pragmatisme, berpolitik kutu loncat, bersandar kepada yang paling menguntungkan. Perjuangan politik, termasuk kontestasi mencari pemimpin, memang seharusnya didasari pada komitmen, teguh pada kesepakatan. Jangan jadi politisi kebanyakan yang pagi tempe, sore harinya bicara kedelai. Politikus selalu bilang, politik merupakan seni dari segala kemungkinan. Tidak ada yang tidak mungkin dalam politik. Namun para begawan selalu mengingatkan bahwa politik tetaplah memiliki fatsun, sehingga tidak menghalalkan segala cara dan terjebak dalam pragmatisme semata. Publik tentu berharap partai politik tidak menghalalkan segala cara dalam bermanuver. Tidak elok rasanya memperlihatkan gertakan, ancaman hingga pertemuan setengah kamar demi mengincar posisi paling menguntungkan. Situasi yang justru akan menunjukkan bahwa pendekatan koalisi antar partai itu tidak didasarkan pada kesamaan komitmen, tetapi lebih pada hal-hal yang bersifat pragmatis.